Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Amin. Luar biasa. Amin. Saya semangat di sini saudaraku. Saya ini juga semangat mendengarkan firman Tuhan. Karena yang kita dengar hari ini bukan berita yang dunia katakan, tapi berita yang Yesus Tuhan katakan. Amin. Saudara siap mau diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya di sini mau bicara tentang iman. Waktu beberapa hari yang lalu, waktu kita berkunjung ke tempat Pak Wayan di Buduk, kita banyak sharing tentang iman. Hari-hari ini, di akhir-akhir zaman ini, orang Kristen, bukan orang dunia ya saya katakan, orang Kristen, kalau orang dunia penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran itu wajar. Karena mereka tidak mempunyai pegangan yang kuat, mereka tidak mempunyai dasar. Tetapi orang Kristen di akhir zaman ini, kalau mengalami ketakutan, kalau mengalami kekhawatiran, itu bahaya. Kenapa saudaraku? Orang Kristen dengan tanda kutip ya, yang saya maksudkan adalah orang Kristen tanda kutip. Kalau situasi akhir zaman ini, Alkitab jelas katakan akan ada masa-masa yang sukar. Dan saat ini mau tidak mau kita masuk di dalam masa itu. Masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang penuh ketakutan kata dunia, masa yang penuh kekhawatiran kata dunia. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, situasi saat ini bukan membuat kita takut, tetapi situasi saat ini untuk menunjukkan siapa sebenarnya kita. Mengerti maksud saya saudara? Maksudnya siapa sebenarnya hidup kita ini? Inilah yang harus kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah anak-anak raja di atas segala raja, bahwa Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita dan Roh Kudus yang telah ditempatkan di dalam hidup kita memimpin hidup kita untuk menghadapi situasi di akhir zaman ini. Amin. Amin. Karena itu tidak ada alasan untuk takut dan khawatir. Terkadang banyak hal yang terjadi situasi di akhir zaman ini. Orang sibuk dengan sekarang udah ada perang Rusia sama Ukraina dan akan muncul lagi perang-perang yang lain akan datang dan situasinya akan semakin buruk. Karena itu Alkitab sudah katakan, bukan Yesus mendesain dunia ini semakin buruk, tidak, tetapi pekerjaan iblis itu sedang gencar-gencarnya untuk menghancurkan orang-orang percaya melalui keadaan situasi dunia ini. Tetapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang harus kita kalahkan dunia ini dengan apa? Berbicara tentang iman. Iman yang mengalahkan dunia. Kita buka di dalam firman Tuhan Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ya, kita buka. Siapa yang bisa dapat kita saling bersaudaraan, bukan maksudnya berinteraksi, yang mendapat ayat ini bisa dibacakan. Haleluya. Roma 1 ayat 16 dan 17. Ya, dapat bisa dibacakan? Beginilah firman Tuhan. Amin. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Apa definisi iman itu saudaraku? Di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Artinya iman ini adalah percaya, keyakinan kita bahwa sesuatu yang belum kita lihat, kita sudah akan rasakan, kita sudah akan dapatkan. Ya, kita dapatkan dan kita rasakan. Itulah iman. Iman tidak berbicara tentang sesuatu yang sudah kita lihat terus kita katakan, wah saya beriman, saya sudah dapat ini. Tidak. Tapi iman adalah sesuatu yang belum kita lihat, yang belum kita ketahui, tapi kita harapkan itu jadi pada kita. Dan saat ini iman itulah senjata bagi kita orang percaya untuk menghadapi situasi zaman akhir ini. Karena firman Tuhan katakan, orang benar, siapa orang benar?
Ya, saya sebagai tangan. Orang benar itu siapa orang benar? Angkat tangan. Saudara masih takut mengangkat tangan? Berarti saudara orang yang salah. Siapa orang benar? Orang percaya. Angkat tangan. Orang benar, saudara dan saya akan mengalahkan dunia dengan iman. Amin. Kuncinya ada. Pertama, yang disebut orang benar itu adalah orang yang sudah dilahirkan dari Allah. Orang yang sudah diselamatkan melalui Injil kebenaran. Di ayat 16 dikatakan tadi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dari Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil, firman Allah, perkataan Yesus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, dan sampai kepada kita adalah ranting-ranting pokok anggur. Orang yang tidak terhitung di dalam kebenaran firman, sebenarnya kita tidak terhitung, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang yang terhitung. Bilangan orang yang diselamatkan dengan cara menerima Dia sebagai Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan melakukan apa yang diperintahkannya. Di dalam Yohanes 3 ayat 3, 5 dan 7, Yesus berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, artinya seorang jika tidak mengalami kelahiran baru, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Jangankan masuk, melihat saja pun tidak. Jadi dasar orang percaya pertama sekali adalah dilahirkan kembali. Itu menjadi manusia yang hidup. Sesungguhnya saudaraku, setiap orang yang tidak dilahirkan kembali itu manusia yang mati, karena rohnya sudah mati, tubuhnya hidup, itu menjadi mayat yang hidup. Firman Tuhan jelas katakan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia terpisah rohnya dari Allah. Waktu ular berkata kepada kepada Hawa, kalau engkau makan buah itu, engkau tidak akan mati. Tuhan katakan engkau pasti mati. Tapi secara jasmani matikah mereka? Tidak. Yang mati adalah keterpisahan manusia itu dari Tuhan, dari Allah. Yang tadinya ketika manusia itu di Taman Eden, Tuhan bisa berjalan-jalan, bercengkrama, berbicara bersama Adam dan Hawa. Tetapi ketika mereka memakan buah larangan itu, mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka malu karena mereka telanjang, mata mereka terbuka terhadap dosa. Lalu ketika Tuhan mencari mereka, mereka takut. Di situ pertama sekali ketakutan itu ada. Di situ pertama sekali kekhawatiran itu ada. Dan itu menjalar sampai sekarang bagi orang yang tidak dilahirkan dari air dan roh. Artinya bagi orang yang tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya, yang tidak dihidupkan oleh roh, ketakutan itu menjalar. Tapi bagi setiap orang yang dilahirkan dari air dan roh, yang mengalami kelahiran baru, Roh Kudus itu ada. Roh itu adalah roh kebenaran, roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan semangat yang patah, roh yang menghiburkan, roh yang memberi sukacita, roh yang memeteraikan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, untuk menjadi orang yang beriman, orang benar. Tadi saya katakan, siapa orang benar? Saudara angkat tangan. Kembali kita balik kepada firman Tuhan. Sudahkah kita mengalami kelahiran baru? Dilahirkan dari air dan roh. Coba kita sekilas buka dulu Yohanes 3 ayat 3, 5 dan 7. Ini perkataan Tuhan Yesus, percakapan Tuhan Yesus dengan seorang Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, seorang pemimpin agama Yahudi, artinya yang tahu Taurat segala sesuatu, ahli Taurat, yang mengerti detail-detail itu. Taurat itu 600 sekian, kelihatan hukum Taurat 10 ya, 10. Tapi kalau dilihat dari yang kecil-kecilnya, sub-subnya ke bawah itu ada 600 lebih. Dan itu Nikodemus tahu semuanya, tetapi Yesus tidak tertarik dengan hal itu. Yesus menjawab kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat, bukan masuk dulu, melihat. Lalu di ayat kelima dikatakan, aku berkata kepadamu, dia jawab Yesus, aku berkata kepadamu,
Jadi orang yang benar itu adalah orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, bukan orang yang melakukan hukum Taurat. Bukan berarti saya katakan hukum Taurat tidak benar ya, tidak benar. Bagus, hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi hukum Taurat tidak menyelamatkan. Jika engkau melakukannya dengan sempurna, engkau bisa diselamatkan. Tetapi tidak akan ada orang yang sempurna melakukan hukum Taurat. Dengar baik saudara yang terkasih, oleh kasih karunia Tuhan Yesus, kematiannya di atas kayu salib menggenapkan seluruh hukum Taurat, sehingga kita tidak berhutang lagi kepada hukum Taurat, tapi kita berhutang kepada Kristus, sehingga kita beriman kepada Yesus Kristus. Ketika kita melakukan apa yang Yesus perintahkan untuk dilahirkan kembali, untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk menjadi milik kepunyaannya, hanya karena kasih karunia Tuhan, dan kita harus melakukan apa yang Dia perintahkan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab itu jelas mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Kalau coba kita buka Roma 3. Roma 3 ayat 28. Tadi saya sedikit berbicara tentang Taurat ya. Nah, ini nanti benih daripada iman itu. Saya mau bicarakan sebelum kita menjelaskan apa iman itu sebenarnya. Iman yang mengalahkan dunia itu bagaimana. Tetapi dasarnya dulu kita tahu sebagai orang yang dibenarkan, sebagai orang yang bisa beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Ayat 28, Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Di ayat 31 kita lihat, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Kenapa meneguhkannya, saudaraku? Karena Yesus Kristus telah menggenapinya di atas kayu salib. Jadi kita tidak berhutang lagi kepada hukum Taurat. Kita tidak lagi melakukan ketika kita berdosa, kita membawa korban persembahan, kita membawa sapi, lembu, burung terkukur yang harus disembelih kepada Tuhan. Tidak lagi itu, saudara, karena Yesus sudah menggenapinya di atas kayu salib. Yesus korban sekali untuk selama-lamanya. Jadi gak ada lagi bagian kita untuk, saya harus seperti ini, ibadah saya harus menghadap kiblat ke Yerusalem, ibadah saya harus setiap hari Sabat saya harus hari Sabtu saya beribadah, saya harus seperti ini, aturan-aturan hukum terus kita lakukan. Saudaraku, engkau sudah dimerdekakan dengan hal itu. Setiap waktu ibadah kita adalah setiap waktu, bukan hanya di hari Minggu. Setiap nafas sudah kita adalah ibadah. Oleh karena itu, ketika kita hidup sudah dilahirkan dari air dan roh, hati-hati hidup kita harus kita jaga. Hidup kita harus sesuai dengan firman. Hidup kita harus sesuai dengan Kristus yang adalah gambaran rupa Allah. Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi hidup kita harus sesungguhnya menyembah Dia. Hidup kita harus sesungguhnya sama seperti Kristus. Itulah ibadah yang benar. Roma 12 ayat 1. Ibadah sejati mempersembahkan seluruh hidupnya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang beriman, orang yang sudah dibenarkan adalah orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Orang yang sudah dilepaskan dari ikatan maut. Orang yang sudah dimeteraikan menjadi milik Kristus. Dialah yang menjadi orang yang beriman yang bisa mengalahkan dunia. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya bangga punya Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku, jangan lagi kita diombak-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Kembali lagi kita melakukan ini, itu, ritual ini, ritual itu, tidak lagi. Bagian hidup kita adalah menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi sama seperti Yesus Kristus, seperti visi kita. Kita mau melayani Tuhan, kita mau melayani jiwa-jiwa, kita mau bersaksi, kita mau merangkul mereka masuk dalam persekutuan kita, kita mau ajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana cara dia hidup sebagai warga kerajaan Allah, bagaimana dia harus bertindak sebagai warga kerajaan Allah. Tidak sembarangan, saudara, seorang anak kaya tidak sembarangan bertindak, tidak sembarangan memutuskan sesuatu, tetapi
Yesus lihat sesuai kebenaran firman. Kita bertindak sesuai firman Tuhan. Kita berperilaku sesuai firman Tuhan. Yesus katakan, kasih musuhmu. Dunia katakan, kalau orang kalau musuh datang kepada kita, dia jual, kita beli. Itu ada, nggak tahu, saya pernah dengar orang ngomong biasanya begitu. Ya, kamu bisa jual, kita beli. Maksudnya adu-aduan gitu. Firman Tuhan tidak katakan seperti itu. Firman katakan, jika pipi kirimu ditampar, beri pipi kanan. Bagaimana Tuhan akan mau mengampuni orang yang telah menyakiti kami, yang telah memfitnah kami? Oh, berulang-ulang dari saya lahir sampai saya setua ini, Tuhan yang memfitnah terus. Tuhan katakan, ampuni. Berapa kali Tuhan? 70 kali 70 kali 7. Wow, tidak terhitung. Artinya tidak dibatasi kapan kamu selesai untuk mengampuni. Panjang sabar. Panjang sabar tidak ada batasnya, no limit. Saya sudah sabar, sekarang kesabaran saya sudah habis. Itu bukan anak Tuhan, bukan ciri orang percaya. Itu orang dunia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana supaya hidup kita benar-benar bisa mengalahkan dunia? Karena situasi saat ini situasi yang sangat berat bagi secara logika manusia. Tetapi bagi iman kita, inilah saatnya kita menunjukkan bahwa ada perbedaan orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah menjadi milik Kristus dengan orang dunia di akhir zaman ini. Akan ada perbedaan, akan ada terlihat. Satu yang pertama sekali, perbedaannya, kita tidak akan takut. Karena ketakutan milik dunia, kekhawatiran milik dunia. Ya. Saya kembali lagi ini, sebelum saya mau ini, kita lihat ciri-ciri orang beriman. Haleluya. Jadi dasar untuk orang beriman itu adalah kelahiran kembali, ya saudaraku. Sudah berapa banyak sih mengalami kelahiran baru? Sudah berapa banyak saudaraku? Haleluya. Saya merindukan. Mari, kalau kita belum melakukan apa yang Yesus katakan, mari kita lakukan. Dengar firman, lakukan. Apa kata Yesus Kristus? Lakukan. Karena itu jaminan hidup kita. Firman Tuhan jaminan hidup kita. Ciri-ciri orang beriman. Haleluya. Pertama, ciri-ciri orang beriman adalah memiliki kehausan akan Tuhan, akan firman Tuhan itu sendiri. Ciri orang yang beriman adalah merasa haus dan lapar akan Tuhan itu sendiri, akan firman Tuhan itu, akan Yesus itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ciri orang yang beriman adalah yang merindukan setiap hari adalah firman Tuhan. Karena apa saudara, dikatakan Roma 10 ayat 17, coba dibuka Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ciri orang yang beriman itu adalah kerinduannya, kehausannya akan firman Tuhan. Jadi hati-hati saudaraku, kalau kita tidak suka mendengarkan firman Tuhan, hati-hati. Engkau akan tergerus oleh dunia ini. Engkau akan ditelan dunia. Karena engkau tidak mempunyai senjata iman. Karena iman hanya timbul dari pendengaran firman Tuhan. Bukan apa kata dunia. Bukan apa kata tetangga. Bukan apa kata om dan tante yang lain. Tapi firman Tuhan. Kemarin sempat kita sharing sama Bu Lady. Terkadang kita rindu untuk melakukan firman Tuhan. Kita sudah anak Tuhan, tapi kok nggak pernah melihat mujizat. Kita nggak pernah mengalami sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa. Kenapa? Karena peperangan itu ada dalam pikiran kita. Kita selalu berpikiran, saya nggak mungkin, saya saya nggak mampu, saya kan seperti ini, saya kan orang tidak berpendidikan,
Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang dahsyat. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan katakan, bangkit dan menjadi terang. Engkau harus bangkit dan jadi terang. Lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Sering kita kalau kita sudah mau melakukan, saya sudah berdoa mau melakukan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Terus kata yang sebelah, oh di sana ada orang pintar, coba aja ke sana. Mulai berpikir lagi, iya ya, sudah 40 tahun saya seperti ini terus, sakit-sakitan terus, coba saya ke orang pintar. Kalau kita ke orang pintar berarti kita bodoh. Dia yang pintar, kita yang bodoh. Yesus katakan, oleh bulu-bulumu kamu sudah sembuh. Oleh bulu-bulumu kamu sudah sembuh. Segala sakit penyakit kita sudah selesaikan di atas kayu salib. Bagian kita adalah mengimani firman Tuhan. Bagian kita adalah memperkatakan firman. Sekali punya sakit, saya sembuh Tuhan. Bulu-bulumu menyembuhkan saya sembuh Tuhan. Oh Tuhan, saya tidak miskin, saya diberkati. Sekalipun hari ini kita hanya makan nasi pakai garam, katakan, saya bersyukur Tuhan, saya bisa makan yang nikmat, saya diberkati oleh Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Karena orang benar tidak hidup dari roti saja, melainkan oleh firman Tuhan. Yesus katakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Allah. Jadi saudara yang terkasih, ciri orang beriman pertama, merindukan selalu firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap waktu, lakukan. Saudara coba renungkan, kok saya belum mengalami hal ini ya Tuhan? Coba mulai introspeksi diri dan mulai ubah cara pikiran kita. Kita jangan lagi berpikiran, aduh kenapa ya, mengapa ya. Katakan, walaupun saya masih sakit, tapi saya sudah sembuh. Walaupun saya melihat keadaan ini seperti ya seolah-olah tidak mungkin, tapi katakan saya bisa melewati keadaan ini. Walaupun masalah saya besar, saya katakan masalah ini kecil, karena Yesus Tuhan menyelesaikannya bagi saya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kalau saya mau bersaksi, banyak hal yang Tuhan lakukan dalam rumah tangga kami, baik saya secara pribadi, baik dalam rumah tangga kami. Kalau saya mau katakan, mau menjelaskan betapa besar yang kuasa Tuhan itu tidak akan habis-habisnya. Sekalipun Tuhan tidak membuat kita seperti kayak dengan mata kita langsung kita melihat, wow besar. Ingat, iman itu sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita yakini, kita sudah merasakan, kita yakini, kita sudah mengalami, kita yakini itu pasti terjadi. Itulah iman. Kalau kau sudah melihat, itu bukan iman namanya. Ya, saudara terkasih. Mazmur 42 ayat 2. Coba kita baca. Mazmur 42 ayat 2. Ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Kerinduan kita seperti kita haus. Kalau kita haus, kita butuh minum. Kalau kita lapar, kita butuh makan. Demikianlah kita lapar dan haus akan firman Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, sehingga kita mencari firman Tuhan. Ketika firman itu ada di pikiran kita, ketika kita di jalan, kita tahu firman Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kita bisa perkatakan firman Tuhan. Saya pernah kesaksian di jemaat kita waktu itu. Masih ibadah di rumah, itu hujan dari pagi, hujan terus. Saya berpikir gini, Tuhan, gimana nanti jemaat, bagaimana datang? Sempat terbesit, nanti pasti jemaat malas-malasan, bukan malas, mungkin terhalang dengan hujan. Tapi pada saat itu ketika firman Tuhan, saya ingat firman Tuhan tentang Nabi Eli yang mendatangkan hujan pada musim kemarau. Tapi saya katakan, pada saat ini katakan, Tuhan, saya mau katakan pada saat ini hujan berhenti. Jam 12 tepat hujan harus berhenti supaya jemaat bisa datang nanti ibadah jam 2. Harus berhenti. Puji Tuhan saudaraku. Berhenti. Saya belum melihat hujan itu berhenti, tapi ketika pas jam 12 hujan itu berhenti.
Jadi itu iman. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita mulai tahu. Saya ingat, Eli, saya langsung praktekkan seperti itu. Nah, Eli menetapkan hujan, saya menetap hujan. Terjadi. Jadi apa yang kita firman Tuhan kita baca dan kita lakukan, itu akan terjadi. Itulah iman. Maka dikatakan Tuhan, iman mengalahkan dunia. Ya. Yang kedua, ciri-ciri orang beriman. Yang pertama tadi, lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran firman Allah. Dan kita mau lakukan firman itu. Yang kedua, tidak takut dan khawatir. Karena tadi pertama saya bilang, takut dan khawatir itu adalah akar dari dosa. Ketika dosa masuk, sehingga Adam dan Hawa mulai takut kepada Tuhan. Takut bukan arti takut untuk kita perlu takut pada Tuhan, bukan artian takut gak gitu. Kita takut untuk melanggar firman Tuhan. Tetapi ini takut karena mereka berdosa. Jadi itu iman dan takut itu bertolak belakang. Ya, kita melihat kembali kepada, coba kita lihat bahwa kita mau belajar dengan bapak-bapak iman di dalam Ibrani 11 itu jelas sekali banyak bapak-bapak imannya dari Abraham, dari Habel, terus ke Abraham, Musa dan seterusnya. Itu mereka bapak-bapak orang beriman. Nah, kita buka dari Ibrani 8:11, kita mau melihat kepada Abraham. Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8 firman Tuhan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham waktu Tuhan suruh dia meninggalkan sanak saudaranya, keluarganya, dan pergi ke suatu tempat yang Tuhan sudah janjikan, yang akan Tuhan janjikan. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi, saudaraku. Tuhan tidak menyatakan kamu harus pergi ke tempat ini, di negeri ini yang sudah aku siapkan, di sana berlimpah susu dan madu, kamu akan ke sana. Tidak. Yang akan kuperintahkan. Tidak tahu tujuannya kemana, tetapi Abraham melakukannya. Terkadang kita melihat situasi kita, kok Tuhan tunjukkan seperti ini jalannya ya, nggak sesuai dengan keinginan kita ya. Bagaimana ini ya? Kok sulit sekali keadaan pekerjaan saya seperti ini. Kok saya harus membayar cicilan ini, cicilan nggak ada lagi uangnya. Itu kadang saya mengalami, saudara. Pengalaman itu adalah sesuatu yang guru yang luar biasa, guru yang baik, ya. Tetapi ketika kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikan. Bagian kita tinggal diam, berdoa, tinggal diam, karena di dalam tinggal diam dan berdoa, situ ada kekuatan, di situ ada kebenaran. Haleluya. Firman Tuhan luar biasa. Ya. Abraham dipanggil keluar dari negerinya, tinggalkan sanak keluarganya, ibu bapaknya dia tinggalkan ke negeri yang belum dia tidak tahu. Yang dikatakan tidak berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Dia berangkat saja, melangkah. Apa yang firman Tuhan katakan, dia melangkah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi depannya, melangkah. Karena dia tahu yang menyuruh dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Amin. Tahukah saudara bahwa kita punya Bapa yang luar biasa? Amin. Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kita bahkan sedetik pun. Terkadang kita yang meninggalkan Bapa. Kita yang ingin berjalan sendiri, sama seperti anak kecil. Kalau seorang bapak pegang anaknya, ketika dia lihat mainan, dia mau lepas dari tangan bapaknya, mau pergi ke mainan itu, dia lepas, pengen lepas. Ketika dia lihat temannya di sana, dia mau pengen lepas dari bapak, mau pergi ke sana. Bapaknya pengen, ayo nak, jangan, ayo kita harus ke sana. Dia mau pengen lepas. Kadang hidup kita sama seperti itu. Tuhan sudah pegang tangan kita. Sekarang kita lebih tertarik dengan dunia, saudara. Dengan dunia, lebih tertarik dengan keindahannya, dengan keangkuhannya, dengan segala yang ada dalam dunia ini. Terkadang kita keluar dari kasih Bapa. Kita gak memperdulikan pegangan tangan Tuhan.
kamu tidak bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Tetapi ketika kita mau ikut Tuhan, Tuhan pegang tangan kita. Gak peduli kita mau kemana jalannya, yang kita tahu itu firman Tuhan saya mau lakukan. Apakah saya diberkati? Oh, ketika saya melakukan firman Tuhan, saya gak peduli apakah saya diberkati apa tidak. Tapi saya mau lakukan firman Tuhan. Sama kayak Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika mereka dimasukkan dalam perapian, mereka harus menyembah patung itu. Patung yang dibikin oleh Nebukadnezar, harus menyembah ke sana. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau menyembah patung. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka berkata, sekalipun Allah kami tidak menolong kami, sekalipun Allah kami tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung itu. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Ketika mereka masuk ke apian yang menyala-nyala berapa kali lipat, di situ ada malaikat Tuhan menari-nari bersama dengan mereka. Seutas rambutnya pun tidak terbakar. Jadi bagian kita adalah kita tidak usah mengatakan Tuhan, nanti seperti ini ya Tuhan ya. Oh, saya mau seperti ini Tuhan. Tuhan seperti ini Tuhan. Kita yang mengatur Tuhan. Tidak, saudaraku. Kalau Tuhan katakan, firman-Nya katakan, gak usah gak usah seperti ini. Apa benar gak Tuhan? Apa seperti ini kan? Lakukan saja. Gak usah pikirkan yang lain. Lakukan saja firman Tuhan. Apa ujungnya gak usah pedulikan. Ketika saya melakukan ini apa terjadi, apa tidak usah pedulikan. Yang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kita lihat dari Ibrani 11 ayat 23 lagi tentang Musa. Dari Abraham. Ketinggalan di ayat yang ke-11-nya. Abraham tadi, karena iman Abraham, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Abraham tahu bahwa Tuhan yang memberikan janji. Abraham menerima janji itu ketika dia usia 75 tahun untuk Sarah melahirkan Ishak. Tetapi tergenapi 25 tahun kemudian. 25 tahun enggak singkat. Bagi kita 25 tahun itu udah lama. Baru lahir Ishak. Iman menunggu sampai 25 tahun. Terkadang kita beriman 1 hari, 2 hari, 1 bulan, udah loyo iman kita. Udah gak bertahan lagi kita. Kok gak ada ya janji Tuhan ini? Kok gak ada ya mujizat Tuhan ini? Kenapa ya Tuhan katakan janji, kenapa gak datang? Pas Tuhan mau menjawab janjinya, doa kita udah lemah. Akhirnya tertunda lagi. Mulailah kita semangat lagi. Sudah berapa bulan? Gak lagi, kita lemah lagi iman kita. Ketika Tuhan mau menjawab, kita lemah. Jadi kita gak melihat janji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sudah mengalami kelahiran baru, mari kita hidup oleh iman sesuai firman Tuhan. Karena iman itu akan melatih hidup kita semakin dewasa. Iman itu akan membawa kita semakin kita lebih dewasa lagi, semakin kita lebih mengerti lagi firman Tuhan, semakin kita lebih mengenal lagi siapa Allah kita, semakin kita mengetahui lagi Dia yang luar biasa yang mengaruniakan iman itu dalam kita melalui firman-Nya. Ibrani 11 ayat 23. Kita belajar lagi kepada Musa. Contohnya hanya 2 ya. Karena iman itu tidak khawatir dan tidak takut. Iman itu tulus dan taat. Karena iman maka Musa setelah ia lahir, Ibrani 11 ayat 23, karena iman maka Musa setelah Lea lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman kita kepada Yesus Kristus, apapun situasi saat ini, keadaan dunia saat ini yang katakan itu semakin hancur, kita tidak takut. Karena Tuhan yang kita sembah adalah setia, pembela kita yang luar biasa. Amin. Saudara siap untuk mengalahkan dunia dengan iman? Hidup oleh firman. Lakukan firman Tuhan.
Di ayat ke-27, maaf, 27. Karena iman maka ia, Musa, telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Itu iman Musa meninggalkan Mesir karena dia tahu yang dia belum ketahui, yang dia belum lihat bahwa Tuhan akan bekerja menolong orang Israel. Dia belum lihat, tapi ketika Tuhan memanggil dia taat meninggalkan Mesir. Dia tinggalkan dia sebagai putri, anak dari putri Firaun, cucu dari Raja Firaun yang mempunyai segala-galanya di Mesir. Dia tinggalkan karena iman. Dia belum lihat bangsa Israel untuk dibebaskan dari tanah Mesir pada saat itu. Tetapi dikatakan ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu dia sudah pastikan terjadi. Itulah iman. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan, iman yang benar mengalahkan dunia. Akhir-akhir ini Tuhan mau melihat adakah iman kita di bumi ini. Tuhan mau melihat apakah kita mau bertindak dengan iman. Tapi hati-hati, iman itu hanya timbul dari firman Tuhan. Jika saudara tidak setia dan rajin, tidak mempunyai kehausan dan kelaparan akan firman, saudara tidak mempunyai iman. Sekalipun saudara baca firman Tuhan, tetapi saudara tidak mau bertindak, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Karena pada umumnya, pada akhirnya iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Haleluya. Kita buka Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Firman Tuhan, kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Firman Tuhan adalah perkataan yang baik. Kekhawatiran adalah hal-hal duniawi. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Matius 6 ayat 34, Yesus katakan sendiri berbicara Matius 6 ayat 34. Buka firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita pikirkan besok saya mau makan apa ya, besok minggu depan saya mau beli apa ya, besok. Apalagi saat ini saudaraku mau nyepi orang satu hari libur, tapi khawatirnya nggak dapat makanan itu sampai seperti seolah-olah nggak bisa keluar rumah itu sampai seminggu atau 2 minggu. Orang belanja itu sampai penuh kulkasnya, masak ini masuk ini. Seperti orang nggak punya cuma 1 hari nggak bisa keluar rumah, tapi itu kulkas penuh semua, sampai ngantri di swalayan, ambil ini ambil itu, sampai saya pernah waktu itu tahun berapa itu saya di Tiara Dewata, ngantri sampai banyak sekali. Saya cuma beli Indomie doang, tapi lama sekali sampai berjam-jam saya menunggu seperti ini. Karena orang khawatir, takut kekurangan makanan, padahal cuma 1 hari. Tuhan katakan di sini, kesusahan saja cukuplah 1 hari. Kesusahan hari esok jangan kamu pikirkan, itu punya kesusahan sendiri. Hari ini pikirkan hari ini. Kalau hari ini kita bisa makan, kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa bersyukur, kita bisa memuji Tuhan. Aduh, puji Tuhan. Untuk besok, Tuhan saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan berarti kita maksudnya gini, ya udah besok gak usah kerja, kan Tuhan tahu, enggak. Ya, itu bodoh namanya saudara. Kita tetap bekerja, lakukan apa yang bagian kita. Tetapi maksud Tuhan di sini, jangan sampai kita tuh khawatir seolah-olah kita tidak punya Tuhan, seolah-olah kita itu tidak punya sesuatu kekuatan yang lain. Itu yang Tuhan maksudkan. Tapi saudaraku, kesusahan saya cukup saja, jangan kita khawatir. Situasi zaman saat ini memang sulit semua mengalaminya. Tuhan
supaya setiap anak-anak Tuhan bisa muncul terang yang ajaib. Amin. Orang bisa melihat kita, kok di situasi sulit dia tetap bersuka cita ya. Padahal di dapur kita cuma kita makan nasi pakai garam, tapi kita ada sukacita, ada pancaran suhu Kristus dalam wajah kita, ada cemerlang dari wajah kita. Kita tetap melayani Tuhan, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Jangan saudaraku, hari ini kita nggak punya duit 5 rupiah pun kita nggak punya duit, kita ketika memuji Tuhan kita lesu begini. Kita pandangan mata kita kosong, kita nggak punya apa-apa. Saudara, saya mau katakan, sekalipun engkau tidak punya apa-apa, berikan jiwamu bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kekuatan kita adalah firman Allah, kekuatan kita daripada Tuhan. Hari ini saya nggak bisa berbuat sesuatu, besok saya percaya Tuhan lakukan yang terbaik. Besok, hari ini kita berdoa, hari ini saya belum melihat sesuatu, saya percaya Tuhan lakukan yang terbaik. Katakan setiap hari ini, besok saya akan melihat Tuhan lakukan yang terbaik. Hari ini yang terbaik, besok lebih baik. Hari ini baik, lebih besok lebih baik lagi. Perkatakan dengan iman. Amin. Karena seperti itu Tuhan katakan. Karena orang khawatir membungkukkan tulang. Orang bungkuk terus. Kenapa? Dia lihat ke bawah terus. Lihat ke bawah. Lihat. Bungkuk, khawatir, lihat ke bawah. Coba kita lihat ke atas. Kita gak akan khawatir. Kita lihat Tuhan kita yang besar, yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan kita yang dahsyat, yang membelah laut di berau, yang memberi makan bangsa Israel di padang gurun dengan mana setiap pagi, yang memberikan daging dari burung gagak. Kita lihat ke atas, Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang sisa 12 bakul. Kita melihat firman Tuhan, kita lihat ke atas sehingga kita bersuka cita. Kalau kita terus melihat ke bawah, kita khawatir, kita tunduk melihat ke bawah sehingga kita bekerja keras. Firman Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kayu sampai tidak akan menambahinya. Bukan berarti kita tidak bekerja, kita tetap bekerja, tetapi bukan berarti hidup kita terus bekerja terus. Kita bekerja terus sehingga kita melupakan Tuhan kita. Kita lupa berdoa, kita lupa baca firman, kita lupa menyembah Dia, kita lupa mempersekutuan dengan Tuhan. Oleh karena kekhawatiran akan hidup kita. Saya sudah bekerja keras aja masih susah makan, apalagi saya nggak bekerja. Bukan katakan saya katakan tidak bekerja, kita tetap bekerja. Tapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara. Amin. Amin. Belajar untuk menjadi pelaku firman. Belajar untuk hidup dalam firman Tuhan, karena itulah iman. Dan iman itu yang akan mengalahkan dunia. Apapun situasi kita akan kita kalahkan. Bukan kita berarti kita hebat dengan kekuatan kita, tapi karena firman Tuhan yang berbicara, maka kita harus lakukan. Firman itu ada Allah sendiri, Yesus sendiri. Firman yang menjadi manusia, Yohanes 1:14. Yohanes 1:1, pada mulanya firman Tuhan menjadi manusia. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Yang ketiga, yang pertama, ciri orang beriman yang pertama, rindu dan haus, ada lapar dan haus akan firman Tuhan. Yang kedua, tidak takut dan khawatir. Yang ketiga, taat melakukan perintah Tuhan. Sama seperti Abraham, Nuh, Musa, taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita taat melakukan apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi menjadi bagian kita. Amin. Amin. Jangan lesu saudara. Semangat untuk memuji Tuhan. Contoh tuh, Nuh diperintahkan membuat bahtera. Nah sekarang kadang begini, banyak orang tahu firman, tapi gak pernah mengalami mujizat, gak pernah mengalami iman. Kenapa? Hanya tahu firman tapi tidak pelaku, tidak melakukan. Ataupun tahu firman melakukan setengah-setengah. Ataupun dengar firman tapi melakukan apa yang sesuai keinginan dia, bukan sesuai firman Tuhan. Apa yang keinginannya dia, apa yang jadi pemikirannya dia, sehingga tidak terjadi mujizat. Ya, Nuh diperintahkan membuat bahtera. Kejadian 6 ayat 22. Kita buka Kejadian 6 ayat 22. Saya minum ya saudara.
membuat bahtera. Karena pada saat itu Tuhan akan mendatangkan air bah. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Saudaraku yang terkasih, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lakukan tepat seperti yang firman Tuhan katakan. Kita tahu firman, tapi kita lakukan apa yang dikatakan si A, si B, si C. Gak terjadi mujizat. Kita lihat firman Tuhan, kita mendapatkan firman Tuhan, tapi kita melakukan apa yang sesuai pemikiran kita. Gak terjadi mujizat. Tetapi kita mau ketika kita mendengarkan perintah Tuhan, lakukan tepat seperti yang diperintahkan, sama seperti Nuh. Sehingga semua binatang-binatang yang Tuhan sebutkan kepada Nuh, anak istri menantunya diselamatkan. Orang-orang yang mengejeknya dibantai dengan air bah, mati semuanya. Saudara mau menjadi Nuh di akhir zaman? Jadi Nuh di akhir zaman. Jadi penyelamat bagi keluarga kita dengan melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, tepat seperti firman yang kita baca dan kita dengar. Iman itu kita lakukan. Kejadian 7 ayat 5-nya. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi saudaraku, tidak melencengnya apa yang firman Tuhan katakan. Kita belajar lagi dari Abraham yang keluar dari negerinya, Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi seperti yang ada firman Tuhan katakan. Tidak seperti yang ada kata pendeta si A, pendeta si B, pendeta C. Saudara yang terkasih, saya mau menyampaikan, kalau ada semisal ini pendeta gembala kita menyampaikan tidak sesuai firman Tuhan, terus kita lakukan, jangan lakukan. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan, jangan lakukan apa yang kata pendeta. Saya mau sampaikan saudara, lakukan apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang dikatakan oleh pendeta. Kalau yang disampaikan sesuai firman Tuhan, lakukan. Tetapi kalau tidak sesuai firman Tuhan, jangan lakukan. Banyak sekarang pengajaran-pengajaran sesat yang tidak sesuai firman Tuhan. Banyak YouTube sekarang berseliweran di HP kita, banyak yang tidak sesuai firman Tuhan. Hati-hati saudaraku. Karena itu perlu baca firman Tuhan, perlu lakukan firman Tuhan supaya kamu tahu, supaya kita tahu ini benar apa tidak. Orang yang tidak pernah baca firman Tuhan akan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Dia akan mengikuti apa kata A, B, C, D, karena dia tidak ada filternya firman Tuhan. Tetapi orang yang hidup di firman Tuhan, baca firman Tuhan dan hidup di firman Tuhan, apapun katanya si A, si B, si C, pendeta A, apapun, kalau tidak sesuai firman Tuhan, stop, jangan terima. Yang firman Tuhan katakan, itu saja lakukan, itu saja dengar. Karena itulah kebenaran. Amin. Kemarin banyak ada saudara kita dengar, wih, gak boleh makan babi lagi, itu haram. Kembali lagi ke Taurat. Sekali lagi saudaraku, Yesus katakan tadi, kalau kita mau lakukan benar yang 600 sekian itu hukum Taurat, ya kita bisa dibenarkan. Tetapi satu aja salah yang kita tidak bisa lakukan, itu tidak menyelamatkan. Karena itu Yesus katakan, karena manusia tidak bisa diselamatkan dengan hukum Taurat, makanya Kristus datang mati di atas kayu salib, menggenapi hukum Taurat di atas kayu salib, sehingga kita tidak berhutang lagi kepada hukum Taurat, kita hanya berhutang kepada Kristus Yesus yang telah melunaskan tubuh kita ini, dibayar lunas dengan darahnya yang mahal. Jadi kita nggak berhutang lagi kepada hukum Taurat. Nggak balik lagi, kita harus ibadah di hari Sabat. Emang hanya hari Sabat, hari Sabtu itu aja dikuduskan
Jadi kita nggak kembali lagi ke hal itu. Bukan berarti tidak berguna, tidak. Saya katakan tidak. Tapi Kristus sudah menggenapi di atas kayu salib. Bagian kita adalah kita mengikuti apa yang Yesus katakan. Kita berutang kepada Kristus. Kita hanya mau melakukan perintah Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Itu bagian kita. Haleluya. Kita lihat lagi contoh Musa yang membangun kemah suci. Mungkin semua sudah tahu tabernakel ya, kemah suci. Kalau tabernakel itu sudah tentang tabernakel itu adalah kemah suci bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir dan mereka tiba di tanah Kanaan, Musa mendapat perintah dari Tuhan untuk membangun kemah suci. Kemah suci itu kalau kita lihat detailnya di dalam kitab Keluaran, ya, itu bagaimana Musa menerima perintah itu sampai detail-detail, sampai gelang-gelang untuk menggabungkan tenda, untuk menggabungkan patok-patoknya itu ada rinciannya, nggak sembarangan. Dari emas ini, dari kayu ini panjangnya berapa itu ada rinciannya. Dan Musa melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia. Kita buka Keluaran 40. Keluaran 40. Ayat 19. Dikembangkannya lah atap kemah yang melindungi kemah suci, dan diletakkannya lah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 33 kita lihat lagi. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi hidup kita adalah menjadi pelaku firman seperti yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kita cek hidup kita melalui firman Tuhan. Saya sudah seperti yang Yesus sampaikan tidak? Saya sudah dilahirkan dari air dan roh tidak? Saya sudah bertobat tidak waktu saya menerima melakukan kelahiran baru? Ya, haleluya. Yakobus 2, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita buka Yakobus 2 ayat 17. Karena iman itu harus dengan perbuatan, ketaatan harus dilakukan. Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ingat saudaraku, kita yang sudah dibenarkan harus menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mau jadi pelaku firman? Ketika kita dengar firman, kita lakukan, itulah iman yang mengalahkan dunia. Apa hal-hal yang dunia di dalam hidupmu saat ini yang menghambat kehidupan kita? Baca firman, perhatikan firman, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Saya percaya janji Tuhan tidak pernah bohong. Kita akan melihat janji Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Yang sembuh, yang sakit disembuhkan, yang ekonominya serat, Tuhan pasti jawab. Caranya bagaimana? Caranya terserah Tuhan. Bagian kita adalah melakukan. Gak peduli mau kapan dijawab doa saya, gak peduli. Yang penting saya melakukan firman Tuhan. Amin. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalaupun Tuhan kami, Allah yang kami sembah tidak menolong kami, tidak membela kami, kami juga tidak akan menyembah patung itu. Dengan kata lain, sekalipun Tuhan tidak menjawab doa saya tidak akan pernah berhenti melakukan firman. Amin. Tetapi ingat, Tuhan tidak tinggal diam. Dia lihat hati kita. Dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Kita buka Lukas 18. Terakhir sekali saudaraku. Lukas 18 terakhir. Hakim yang lalim dengan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar dengan seorang janda. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 8 ya, firman Tuhan ini itu luar biasa.
Ya. Tetapi saya hanya mau jelaskan itu seorang hakim ya, saya baca dulu ya. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata kuncinya di situ, iman ya. Katanya, dalam sebuah kota, ini perumpamaan. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Seorang janda yang ingin haknya dibela, dia datang kepada hakim yang lalim itu. Dia setiap hari datang, belalah aku Pak Hakim, tolong saya. Bela saya Pak Hakim, tolong saya. Besoknya bela saya Pak Hakim, tolong saya. Hakim itu tidak menghiraukannya. Dikatakan menolak dia, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun ini, kata hakim yang lalim itu, sekalipun aku ini tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Sehingga hakim itu terganggu dengan setiap harinya seorang janda ini datang kepada hakim itu untuk membela haknya. Hari ini ditolak, besok dia datang lagi. Hari ini ditolak, besok dia datang lagi. Hari ini ditolak, besok dia datang lagi. Sehingga hakim yang lalim itu tidak dia terganggu sekali dengan seorang janda ini yang selalu datang meminta pembelaan. Akhirnya dia, sekalipun hakim ini tidak takut dengan Tuhan, tapi dia terganggu dengan seorang janda ini. Lalu dia bela hak janda ini. Saudaraku, ini menggambarkan bahwa kita bukan katakan Tuhan itu jahat, tidak. Tetapi kita terus ini menggambarkan bahwa kesetiaan seorang janda ini, sekalipun dia tidak dibela, belum melihat situasi yang baik dalam hidupnya, dia terus datang. Dia tidak melihat situasi hari ini, dia terus datang kepada Tuhan. Dia tidak cuma-cuma datang kepada Tuhan. Di ayat ke-6 kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Hakim yang lalim yang tidak takut akan Tuhan aja terganggu dengan doa janda ini, dengan minta pertolongan janda ini, apalagi Bapa kita di surga. Ketika kita berseru meminta terus kepada Dia, ketika kita berseru melakukan firman-Nya, ketika kita berseru berserah terus kepadanya, hati Bapa akan terenyuh terus, saudaraku. Matanya akan memperhatikan kita, matanya akan melihat kita. Dia akan bela kita, apapun masalahnya Dia akan pasti bela kita. Belajar dari hakim yang lain. Terus dikatakan di ayat 8, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, yaitu Bapa di surga, Yesus. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang yang kedua kali, adakah Ia mendapati iman di bumi? Iman seperti itu, iman yang terus berseru kepada Tuhan, iman yang bergantung kepada Kristus, iman yang melakukan semua perintah Tuhan, iman yang terus hidup dalam kebenaran. Adakah Tuhan dapati? Saya merindukan seluruh jemaat GBK Nisa akan didapati Tuhan ketika Ia datang kedua kali. Kita dalam keadaan punya iman yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. 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 Sebelum iman kita mengalahkan dunia, kita koreksi hidup kita dulu. Sudahkah kita menjadi orang yang sudah dimeteraikan di dalam Kristus? Sudahkah kita menjadi manusia ciptaan yang baru, dilahirkan kembali? Kita cek lagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman hari ini Bapak. Kau mengajarkan kami kembali Tuhan, untuk kami hidup oleh iman. Iman yang bersumber dari firman kebenaran-Mu. Dan iman itulah yang akan menjadi kekuatan kami, senjata kami untuk mengalahkan dunia. Jadikan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berikan Tuhan hati-Mu terus dalam hidup kami, untuk kami terus memiliki kelaparan dan haus akan firman-Mu Tuhan Yesus.
Nah kami tahu Tuhan, firman itulah kekuatan kami, firman itulah senjata kami, dan firman-Mu itu yang memberi keberanian dalam hidup kami untuk kami berjalan dalam situasi akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Bapa. Urapi setiap yang mendengarkan firman. Dan firman ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi firman itu tertanam dalam hati kami, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan kebenaran. Haleluya. Amin.